pagi semua. Hari ini kita akan praktek pengenalan alat yang akan digunakan pada saat melakukan penilaian status gizi secara antropometri. Untuk praktek hari ini kita dibantu oleh Ibu Since Kadiwaro yang akan menunjukkan alat-alat apa saja yang akan kita gunakan. Oke, kita mulai dengan alat pengukur berat badan pada bayi. Untuk bayi kita menggunakan dacin seperti yang bisa dilihat di sini. Dacin terdiri dari timbangan dacinnya sendiri, kemudian ada sarung timbangnya, dan juga digantung menggunakan tripod. Nah, kalau misalnya tidak ada tripod, maka biasanya kita bisa menggantungkan dacin di pohon atau di tiang yang kuat seperti itu. Nah, untuk dacinnya sendiri, untuk bahannya sendiri terbuat dari besi. Dengan kapasitas dacin ini berapa Ibu Sin di situ? 25 kilo. 25 kilo. Nah, yang perlu diperhatikan adalah nanti pada saat kita praktek menggunakan dacin, ada satu yang akan digantungkan di ujung, yaitu sebagai penyeimbang dari bandul dari dacin ini sendiri. Ya, seperti itu. Ini yang pertama, dacin, bahannya besi dengan kapasitas 25 kilo dengan tingkat ketelitiannya 0,1. Ya. Selanjutnya, untuk menimbang berat badan bayi, kita juga punya alat yang namanya baby scale. Ya, ini namanya baby scale dengan kapasitas 20 kilo. Tingkat ketelitiannya juga 0,1. Ini baby scale. Kemudian ada yang namanya timbangan pegas. Modelnya seperti ini, bisa ditolong diangkat Ibu Sin. Ya, timbangan pegas seperti ini. Ini biasanya untuk mengukur bayi, maksimal timbangannya adalah 7 kilo. Ini biasanya paling mentok kita ukur untuk bayi usia 3 sampai 4 bulan. Pokoknya yang kira-kira beratnya tidak sampai 7 kilo karena ini kapasitasnya hanya 7 kilo. Kemudian kita juga punya salter. Nah, salter di sini bahannya dari besi. Sama seperti dacin, dia juga kapasitasnya 25 kilo dengan tingkat ketelitiannya 0,1. Seperti itu. Ini juga digunakan untuk mengukur bayi. Tetapi perlu diingat bahwa untuk di Posyandu sendiri biasanya yang digunakan untuk melakukan pengukuran adalah menggunakan dacin atau tidak menggunakan yang namanya bedroom scale. Ya, bedroom scale seperti ini. Ini yang bukan yang digital, ini yang biasa, bedroom scale biasa. Ya, ini kapasitasnya bisa dilihat di situ 130 kilo dengan tingkat ketelitiannya 1 kilo. Seperti itu. Ya, ini yang biasa, yang monolog. Kemudian kalau yang ini yang digital. Kalau yang digital tingkat ketelitiannya 0,1, maksimal bisa menimbang sampai 150 kg. Bisa dilihat di sini nih. Ya, seperti itu. Ini yang digital. Kalau yang digital tentu saja dia menggunakan baterai untuk bisa mengaktifkannya. Cuma ini baterainya nggak nyala. Oke, selanjutnya untuk mengukur tinggi badan, kita punya ini namanya detekto. Minta tolong Ibu Sin. Jadi detekto punya dua fungsi. Ya, fungsi yang pertama untuk mengukur berat badan. Ya, seperti ini. Berat badan. Untuk detektor sendiri kapasitasnya sampai 120 kilo ya, dengan tingkat ketelitiannya 0,1 ya, 0,1 seperti itu. Selain untuk mengukur berat badan, bisa digunakan untuk mengukur tinggi badan ya, dengan cara menarik tuasnya ke atas seperti ini. Ya, untuk mengukur tinggi badan. Nah, kalau menggunakan detektor seperti ini nanti sama cara menggunakannya dengan menggunakan mikrotoa. Oke.
Selanjutnya untuk mengukur, tadi untuk alat-alat untuk mengukur berat badan. Nah, kalau untuk mengukur panjang badan pada bayi, di sini kita punya, di lab kita punya dua alat. Yang pertama ada yang terbuat dari papan, bahannya papan, kemudian yang dipasangi mikrotoa seperti itu. Nah, yang satunya lagi papannya terbuat dari bahan plastik dengan kapasitasnya berapa panjangnya Ibu Sin? Minta tolong dilihatin. 105 cm dengan tingkat ketelitiannya 0,1. Nah, yang kita gunakan sekarang itu yang ini yang dari keluarannya Depkes, ini yang kita gunakan dari bahannya plastik, jadi lebih enteng dibandingkan dengan yang menggunakan papan seperti itu. Karena kalau yang menggunakan papan dia jatuhnya memang agak lebih berat seperti itu. Ini digunakan untuk mengukur panjang badan pada bayi. Nah, kalau mengukur tinggi badan, untuk mengukur tinggi badan sendiri menggunakan alat yang namanya mikrotoa. Ya, mikrotoanya ada yang di atas itu. Ya. Nah, untuk menggunakan mikrotoa sendiri perlu diingat adalah bahwa harus diletakkan di dinding atau di papan yang rata. Tidak boleh ada benjolan atau lekukan seperti itu. Jadi harus di tempat yang rata. Nah, mikrotoa sendiri ini kapasitasnya 2 meter ya. Kapasitasnya 2 meter dengan tingkat ketelitiannya 0,1 seperti itu. Ya, ini bisa digunakan untuk mengukur tinggi badan dewasa dan juga untuk mengukur tinggi badan pada anak balita. Oke. Seperti itu. Selanjutnya untuk mengukur komposisi tubuh ya, mulai dari tebal lemak bawah kulit, kemudian lingkar pinggang, lingkar panggul, lingkar lengan atas, lingkar kepala, lingkar dada. Ini alat yang kita gunakan. Ya, yang pertama yaitu alat untuk mengukur tebal lemak bawah kulit. Bisa tolong diangkat Ibu Sin supaya kelihatan. Ya, ini namanya Harpenden caliper. Bahannya dari besi. Ini berbeda dengan yang lain, dia kapasitasnya 40 mm. Ya, 40 mm dengan tingkat ketelitiannya 0,2 mm. Ini Harpenden caliper namanya. Seperti itu. Ini untuk mengukur tebal lemak bawah kulit. Nah, kalau untuk mengukur lingkar lengan atas kita menggunakan yang namanya pita lila. Ya, pita lila seperti ini. Pita lila ini ada dua sisi. Sisi yang pertama untuk wanita usia subur hingga 45 tahun, dan yang sisi kedua adalah untuk bayi 6 sampai 59 bulan. Seperti itu, ya, untuk mengukur lingkar lengan atas. Oke, pitanya seperti ini. Nah, kalau misalnya tidak ada lila, maka biasanya kita menggunakan pita ukur. Nah, pita ukurnya ada dua, kita punya dua di sini. Pita ukur yang biasa, ini yang biasa yang murah sih, ya, bisa dibeli di toko-toko terdekat di rumah Anda, di tukang jahit biasanya dipakai seperti itu, atau tidak menggunakan Medline. Kalau menggunakan Medline ini dia lebih mekanik karena dia bisa terlipat sampai ke dalam. Ya, seperti itu. Coba dikeluarkan lagi Ibu Sin. Jadi dia lebih simple kalau mau dibawa kemana-mana seperti itu. Karena kalau misalnya talinya sudah mulai gelombang, biasanya kita sudah tidak bisa lagi menggunakan tali ukurnya. Jadi diusahakan pitanya jangan sampai bergelombang seperti itu. Oke. Nah, untuk pita ukur ini dia juga akan digunakan untuk mengukur lingkar pinggang, lingkar panggul. Kemudian panjang ulna juga menggunakan Medline atau enggak pita ukur. Seperti itu, ya. Jadi untuk mengukur panjang ulna, kemudian lingkar pinggang, lingkar pinggul atau lingkar lengan atas, kalau misalnya pita lila tidak ada, bisa menggunakan pita ukur ini. Dan juga satu lagi yaitu untuk mengukur panjang depa. Panjang depa juga bisa menggunakan alat ini seperti itu. Nah, yang terakhir adalah mengukur
lingkar dada dan lingkar kepala. Ya, alatnya seperti ini. Ada dua sisi juga, yang satu lingkar dada, yang baliknya lingkar kepala, seperti itu. Ya, ini juga hanya untuk umur sampai umur berapa sih itu Ibu? Untuk lingkar kepala bayi 3 sampai 7 hari. 3 sampai 7 hari, lingkar dada 0 sampai 24 jam. 0 sampai 24 jam. Kapasitasnya untuk yang lingkar dada 45 cm panjang. 45 cm dengan kapasitasnya 0,1. Kalau lingkar kepala Lingkar kepala panjangnya sama 45 cm. 45 dengan kapasitasnya juga 0,1. Ini dari bahannya bahan fiber sebenarnya. Harusnya dari bahan fiber. Jadi kalau misalnya dilekuk pun tidak akan tertekuk. Cuma kalau yang kita punya ini bahannya bukan dari bahan fiber, ini dari bahannya yang kertas seperti itu. Jadi kalau misalnya ditekuk dia akan mudah terlipat seperti itu. Dan kalau misalnya sudah terlipat, biasanya alatnya sudah tidak bisa digunakan lagi seperti itu. Ya. Kemudian yang terakhir sebenarnya kita punya alat pengukur tinggi lutut, cuma alatnya ini salah ya. Tapi modelnya kalau untuk pengukuran tinggi lutut modelnya seperti ini. Cuma harusnya bahannya dari aluminium yang ringan. Nah, kalau ini kita mau pakai untuk mengukur di pasien, jatuhnya bisa berbahaya karena alatnya sendiri berat sekali seperti itu. Jadi ini alatnya kalau untuk mengukur tinggi lutut kurang lebih seperti ini, tapi bahannya yang salah seperti itu. Karena ini bahannya dari papan yang bisa berbahaya untuk pasiennya kalau pada saat melakukan pengukuran. Ya. Jadi seperti itu untuk pengenalan alat kita hari ini. Alat-alat apa saja yang akan kita gunakan di praktek antropometri, ya, mulai dari mengukur berat badan, tinggi badan, kemudian untuk pengukuran komposisi tubuh, tebal lemak bawah kulit, lingkar lengan atas, lingkar pinggang, lingkar panggul, kemudian lingkar kepala, lingkar dada, panjang ulna, panjang depa, ini menggunakan alat-alat ini, ya. Nah, tugas untuk kalian adalah dari alat-alat yang sudah saya sebutkan tadi, ya, tolong dirincikan satu-satu bagaimana cara menggunakan alat-alatnya. Silahkan boleh dicari di internet atau di mana saja boleh, dari buku boleh, dari internet boleh, ya. Tugasnya dikumpul paling lama 1 minggu dari sejak tugas ini diberikan. Oke, sampai ketemu untuk pertemuan yang selanjutnya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan melakukan praktek pengukuran berat badan dan tinggi badan seperti itu. Diusahakan kalian memiliki setidaknya ada di rumah mikrotoa dan bedroom scale, ya, untuk bisa melakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan. Oke, sekian untuk penjelasan praktek kita hari ini. Selamat siang dan sampai jumpa.